Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, semoga sehat selalu ya, amin. Oke teman-teman, hari ini malam ini tepatnya ya, saya mau menyampaikan bahwa berdasarkan berita di internet ya, saya tadi lewat tampilan Google itu ada kabar bahwa yang namanya bahan bakar terutama Pertamax itu mengalami kenaikan ya, dari tadinya 12.500 menjadi 13.300 rupiah 1 liternya guys, dari 12.500 menjadi 13.300 rupiah untuk Pertamax guys ya. Mungkin bagi teman-teman yang menggunakan bahan bakar Pertalite itu tidak begitu mempedulikan dengan kenaikan bahan bakar Pertamax itu ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah biasa mengisi Pertamax ya, dimana motornya mungkin kapasitasnya rekomendasinya Pertamax selalu tiba-tiba naik ya, sedangkan mohon maaf penghasilannya tetap saja, itu akan terasa berat teman-teman ya. Pasti itu, meskipun ya kenaikannya 1 liternya itu adalah 800 rupiah 1 liter, jika misalkan motor kita misalkan mau moge yang kapasitas tangkinya misalkan taruhlah 10 liter kali 800 kan itu udah 8.000 guys, bisa untuk beli Pertamax lagi ya. Nah jadi mungkin kenaikan bahan bakar itu nanti akan berpengaruh, mungkin akan menjadi keluhan bagi teman-teman yang motornya rekomendasinya itu pakai Pertamax, itu malah menjadi agak ngeluh lah ya. Nah sebenarnya begini teman-teman, kenaikan bahan bakar itu kalau versinya pemerintah itu untuk menekan laju subsidi BBM begitu mungkin ya, tapi bagi para pengendara, konsumen atau masyarakat itu akan tertekan justru ya. Nah begitu teman-teman, kita yang sudah biasa naik motor moge udah nyaman, terus tiba-tiba kenaikan itu kan pasti ada rasa kaget ya pertama. Nah untuk yang pakai kendaraan yang di bawah 150 cc ataupun 150 cc yang masih rekomendasi dengan Pertalite mungkin akan aman saja ya. Jadi untuk kenaikan bahan bakar teman-teman apakah bisa untuk dilakukan settingan gitu ya kak, settingan atau apa, katanya kalau settingan di motor di otak-atik mungkin dari apa itu karbonnya ataupun apanya, itu akan meningkatkan efisiensi mungkin ya. Tapi mungkin dari segi kualitas mesin akan menjadi gampang rusak misalkan. Mungkin begini teman-teman ya, saya ambil contoh pengalaman ya. Saya punya pengalaman teman-teman, ini benar-benar real pengalaman saya. Waktu itu motor Vega saya ini teman-teman, saya pakai untuk riding ke Purwokerto ya guys. Jadi saya kan rumahnya Jati Jajar guys, Kebumen Barat lah ya. Kalau saya menuju Purwokerto itu sekitar 50 kilometeran ya. Nah waktu itu saya pakai Yamaha Vega ini ya. Jadi waktu itu saya ceritanya, waktu itu harga BBM Pertamax itu masih Rp10.000 dan Pertalite itu di angka Rp7.600 teman-teman. Jadi motor Vega ini waktu itu agak, bahasa anaknya itu agak gemagus apa gimana ya. Jadi setiap hari saya Vega ini saya kasih Pertamax teman-teman, padahal kan rekomendasinya itu ini motor lama pakai Pertalite ya. Jadi ceritanya gini, waktu itu saya mau ke Purwokerto, waktu itu mau legalisir ijazah lah ya di UT Purwokerto lah. Nah waktu itu saya pakai Yamaha Vega ini guys, ini kan 100 cc lah ya, pantas kalau irit lah ya. Nih kapasitas mesinnya kan ini 100 cc guys, 100 cc guys. Nah
ini motor waktu itu saya isi Pertamax di pom bensin Ijo lah. Kalau yang sudah pernah lewat Ijo pasti tahu ya. Saya kasih Pertamax di pom bensin Ijo waktu itu full tank ya. Nah, waktu itu memang sprocket gear saya belum sebesar ini guys. Ini kan udah besar ya guys. Masih standar. Saya pakai bawahnya Jupiter Z Guk, malah Jupiter Burhan ya. Nah, waktu itu saya memang waktu itu sering pakai Pertamax guys, karena selisihnya waktu itu nggak beda jauh lah ya, 1.500 atau bagaimana lah ya, intinya saya lebih cenderung ke Pertamax. Nah, saya cerita waktu itu memang saya pakai Pertamax rutin ya, jadi kan mungkin mesin ini sudah adaptasi lah ya. Kemudian waktu itu saya gini guys, kebetulan waktu itu saya ganti busi guys. Ini saya terus terang aja ya, ini motor pengapian standar guys, ini motor pengapiannya standar, nggak ada upgrade CDI, kuil, nggak ada guys, ini murni standar ya. Memang waktu itu sprocket gearnya itu agak kecil guys, jadi mungkin tarikan bawahnya enteng ya. Nah, terus saya memang pakai busi yang bisa dipakai buat race ya. Nah, kalau apakah saya harus sebutkan merek? Depannya T, belakangnya R, 3 huruf ya. Teman-teman pasti tahu lah, merek busi itu ya terkenal lah ya, dari Thailand ya. Businya depannya T, belakangnya R ya. Waktu itu saya memang sengaja pakai upgrade busi saja guys. Saya pakai busi itu ya, langsung ganti waktu itu. Nah, ceritanya waktu itu guys, kebetulan waktu itu saya belum pakai channel guys. Kebetulan saya jujur mohon maaf, mungkin teman-teman akan bully saya, wah itu ngomong apa, ngawur gitu misalkan ya. Memang waktu itu saya belum, waktu itu masih sebelum covid guys, berarti 2019an ya, berarti 2020 lah, covid kan 2020 bulan Februarian ya. Waktu itu belum ada covid, saya pakai Yamaha VKR ini ya, VK lama 2005 ini. Saya memang waktu itu kebiasaan setiap ngisi pakai Pertamax biasa lah ya, standar, bukan yang turbo, bukan yang plus. Nah, waktu itu saya pakai ke UT Purwokerto untuk legalisir ya, saya jujur aja itu. Kemudian saya memang waktu itu pakai busi race guys, busi racing ya, T.R lah, paham lah ya busi itu ya. Nah, waktu itu saya pakaikan ya, padahal waktu itu saya lewatnya Wijahan guys. Yang tahu Wijahan nanti dicari lah, jalan Wijahan yang nanjak banget ya, bisa yang medannya ekstrim itu. Saya lewat itu padahal saya full gaspol guys. Nah, saya isi full tank di pom bensin Ijo Pertamax. Kemudian saya pulang, kan udah sore maghrib guys. Kemudian saya isi ulang lagi esok harinya waktu saya mau berangkat kerja di gunung guys. Nah, waktu itu saya cuma habis berapa guys, sekitar 15.000 rupiah guys. Motor ini guys 15.000 Pertamax, zaman Pertamax masih 10.000. Padahal kalau saya waktu itu pakai relief kebetulan ya, saya itu rutenya bolak-balik itu sekitar 100 kilometeran ya, 100 kilometeran ya, dari Ijo ke Purwokerto sekitar 48an, atau taruhlah 45 lah misal ya, sekitar 45 lah. Kalau jarak, saya kan pakai jarak yang terobos ya guys, bukan utama. Kalau utama mungkin 50 km, kalau terobos bisa hemat lah, taruhlah 47 atau 46 atau 45 km bolak-balik guys, dari Purwokerto, dari Ijo ke Purwokerto kembali ke Jati Jajar, itu sekitar 100-an kilometer guys lo ya. Nah, terus saya kembali lagi ke Ijo untuk mengisi Pertamax esok harinya, pagi-paginya. Dari saya Jati Jajar ke Ijo itu sekitar 10 km kurang lebihnya itu lah, misalkan taruhlah 100 km lah ya, 100 km guys. Saya waktu itu isi full pertama guys cuma habis 15.000 guys.
berarti saya habis 1,5 liter guys ya. Taruhlah 100 km saya habis 1,5 liter Pertamax biasa ya, yang RON 92. Nah, jadi waktu itu guys, apakah busi pengaruh guys? Coba teman-teman komentar. Apakah busi pada motor yang diganti dari standar ke race ya, pakai merek T.R, apakah pengaruh guys? Ternyata saya uji coba waktu itu pengaruh guys. Ini saya bilang apa adanya ya. Berarti busi itu pengaruh di konsumsi bahan bakar. Jadi semakin bagus pengapiannya, semakin bagus nggak banyak meninggalkan kerak, itu motor ini semakin irit ya guys. Tenaganya juga semakin oke waktu itu. Tapi semenjak saya ganti lagi ke Pertalite, karena waktu itu harga Pertamax melonjak guys, langsung melonjak drastis. Kemudian saya beralih ke Pertalite, kemudian sekarang Pertalite malah jadi 10.000, saya jadi ogah naik ke Pertamax lagi karena penghasilannya kan ajak aja guys, nggak naik ya. Jadi saya kesimpulannya gini guys, jadi meskipun motor apapun teman-teman masih standar, gak usah patah semangat, ataupun itu motor sport sekalian ya, jangan sekali-kali downgrade lah ya. Dalam arti jangan sekali-kali teman-teman downgrade kan BBM-nya, karena jangka panjangnya akan pada lari ke mesin guys. Mesin sekali turun guys ya, kalau motor-motor bebek kayak gini guys ya, nggak terasa turunnya. Coba kalau motor-motor besar ya, itu berapa biaya turun mesin guys, bisa untuk beli motor kayak gini ya. Jadi sehemat apapun teman-teman nurunkan downgrade BBM dari oktan tinggi ke rendah, mungkin langsung kerasa ya hematnya sekian ribu atau sekian ratus ribu sebulan. Tapi jangka panjangnya teman-teman, ganti part under deal itu sama apa enggak dengan biaya hemat teman-teman untuk beli BBM ya. Jadi kita mungkin jangan satu kali mikir hemat segini itu, jangan teman-teman. Ini saya bicara tentang teknis ya, saya bukan orang teknis tapi saya pakai logika. Jika motor ini rekomendasinya Pertalite, terus saya turunkan menjadi premium ya, mungkin 1-2 bulan 3 bulan nggak kerasa, tapi jika lebih dari setahun ini mesin akan kerasa guys. Contoh nyata lah, saya pakai pertama waktu itu hampir setahun guys ya. Jadi saya kan dapat motor ini waktu itu nggak lama, kebetulan Pertalite sama Pertamax selisihnya hanya sekitar 2000-an kurang, saya lebih cenderung ke Pertamax. Tapi di mesin memang enteng guys, dan yaitu saya rasakan lebih irit. Memang saya akui lebih irit, dengan catatan dengan pengapian timing yang tepat guys. Lebih tepatnya gimana cara ngatur timing ke bengkel atau mekanik langsung, tapi saya rasakan langsung sebagai user pengguna Yamaha VK ini. Ketika saya pakai Pertamax terus businya saya ganti ke tipe racing, itu hasilnya terasa guys, lebih irit. Nggak irit banget, cuman lebih irit, responsif dan lebih irit ya. Dengan catatan motor itu standar guys. Jika motor itu kita oprek, upgrade dan sebagainya, mungkin ya belum begitu pengaruh guys. Dan untuk teman-teman yang punya moge misalkan, kok ada dampak kenaikan BBM ini, terus teman-teman berpikir untuk saya mending turun grade aja BBM-nya menjadi Pertalite misalkan. Saya nggak melarang, tapi saya cuma mengingatkan jangan sampai teman-teman menyesal hanya gara-gara BBM naik, motornya jadi bermasalah di mesinnya. Lebih mahal ganti spare part guys daripada kita beli BBM-nya guys. Itu jujur guys, saya alami sendiri ya. Jangan sampai kita terbawa arus gara-gara BBM naik, kita turunkan levelnya, malah motor kita jadi rusak. Jangan sampai lah ya.
karena apalagi itu motor kesayangan guys. Cuma mungkin teman-teman durasi pemakaian mogenya dikurangi saja, pakai motor yang daily saja untuk harian ramah lah. 150 cc ke bawah kan masih aman untuk pertalit guys, masih aman lah ya. Mungkin kalau motor sekarang kan banyak injeksi ya, rekomendasinya ke Pertamax, tapi ya mungkin masih nyaman di premium ya. Tapi yang sudah terlanjur setiap hari Pertamax langsung di downgrade, itu beneran performa akan turun juga, dan biaya perawatannya jika sudah ganti part bagian mesinnya, ganti 1-2 klep, noken as dan sebagainya, atau sampai ke ring seher dan sebagainya, itu ya Allah, kita malah yang menyesal sendiri guys. Jadi itu pengalaman saya guys. Sekali lagi saya hanya bicara pengalaman. Ini motor standar, rekomendasinya adalah premium. Waktu itu ini 2005 ya keluarannya, premium, belum ada Pertamax. Rekomendasinya adalah premium karena ini kompresi rendah. Terus saya waktu itu uji pakai Pertamax dengan penggantian busi, hanya ganti busi saja ke racing tipe T.R ya, dan saya rasakan manfaatnya, memang lebih irit. Saya nggak tahu tingkat iritnya berapa persen, yang jelas saya rasakan irit. Saya dari Ijo pom bensin ke Purwokerto, kembali ke Jatijajar, ke pom bensin hijau lagi, itu sekitar kurang lebih 100 km guys. Kita anggap kasarnya 100 km dengan konsumsi pertalit itu 15.000. Harga dengan konsumsi Pertamax waktu itu 15.000 rupiah, harga Pertamax waktu itu 10.000. Berarti saya cuma habis 1,5 liter guys ya untuk Pertamax di motor karbu tahun 2005 standar ya. 100 km taruhlah, bagi 1,5 guys, berapa konsumsinya dihitung sendiri. Itu cerita saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.